Jadilah anak-anak terang seperti difirmankannya hidup. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan telah menyertai kita sepanjang minggu ini. Ada yang bermain, ada yang ke sekolah, dan dalam melaksanakan berbagai aktivitas kita bersyukur Tuhan senantiasa menolong kita. Sampai pagi hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah bersama dengan persekutuan sekolah minggu Klasis Ulu Salu. Mari semuanya duduk yang baik, duduk yang tenang. Kita akan segera memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan, satu pujian yang mengatakan segala puji syukur. Pakai tangannya untuk memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita memuji Tuhan, segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Pujian kita dengan penuh sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, semua lampai tangan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Saat ini kita akan masuk dalam doa votum yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina Buhundatu. Oke, persekutuan sekolah minggu yang sama dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini, dari awal sampai selesainya, kami tabiskan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita ada semua karena kasih Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita dengan penuh senang hati, dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan satu pujian yang mengatakan betapa dalamnya kasih setiamu. Adik-adik yang di rumah boleh ikuti teman-teman yang ada di depan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi
Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita ulangi pujian kita, betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lydia Amping. Ya, anak-anakku sekalian, mari semua duduk tenang. Jangan ada yang bisik-bisik, jangan ada yang colek-colek teman, dan kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan selalu nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Secara khusus sepanjang minggu telah berlalu, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami semua untuk melaksanakan berbagai aktivitas kami. Anak-anak sekolah minggu yang sudah sekolah, Tuhan sudah pimpin dalam sepanjang minggu. Anak-anak yang masih bermain di rumah, Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah pelihara. Dan kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Sehingga di pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, terima kasih untuk sukacita yang ada. Dan kami bersyukur bahwa kami boleh bertemu lagi di dalam rumah Tuhan dengan penuh sukacita, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin dan menolong kami serta memberkati kami dalam sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati puji-pujian yang kami nyanyikan, biarlah hati Tuhan disenangkan dan kami semua diberkati. Dan kami mau menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu dalam klasis Ulu Salu ini. Kiranya Tuhan terus menjaga dan memelihara mereka. Tuhan terus memberkati mereka. Bagi yang sudah mengikuti pendidikan, berikan kepintaran, berikan semangat dan berikan ketekunan untuk belajar. Dan biarlah pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari diberkati oleh Tuhan, tertanam dalam hati mereka, menjadi bekal bagi masa depan mereka. Kami berdoa agar Tuhan terus menolong supaya anak-anak sekolah minggu senantiasa menjadi anak-anak yang ceria, selalu hidup menyenangkan hati orang tua, dan terlebih selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati orang tua mereka masing-masing, baik selaku ayah, selaku ibu, juga saudara-saudara, teman-teman, baik di lingkungan di mana mereka berada, maupun teman-teman di sekolah. Berkati juga dalam mereka mengikuti pendidikan, buat mereka maju dalam pendidikan, dan kelak bisa mencapai sukses bagi
seperti yang Tuhan janjikan bagi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena itu ya Bapa, Kau senantiasa melindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dan kami berdoa agar mereka senantiasa maju dalam pertumbuhan perkembangan mereka, baik secara fisik, secara mental, terlebih dalam pengenalan akan Tuhan. Kiranya mereka semakin hari semakin maju dalam mengenal Tuhan. Karena itu pakailah orang tua mereka melaksanakan tanggung jawab mereka, mendidik mereka, mengarahkan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, menghormati Tuhan, menghormati guru-guru di sekolah, dan siapa saja yang ada di sekitar mereka. Engkau memberkati dalam pendidikan agar semua yang mereka perlukan setiap hari senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Dimanapun anak-anak sekolah minggu berada setiap hari, baik di dalam rumah, di luar rumah, di dalam perjalanan, atau di mana saja, di gereja, di sekolah, Tuhan selalu menjaga dan melindungi serta memberkati mereka. Berkati terus persekutuan sekolah minggu di gereja lokal masing-masing, di dalam klasis Ulu Salu, bahkan sekolah minggu Sekibait se-Indonesia. Tuhan memberkati. Berkati semua pengurus sekolah minggu, berkati semua guru-guru sekolah minggu, dan berkati pula akan pemerintah kami di Ulu Salu ini, bahkan di seluruh Indonesia. Sebentar Bapa di sorga, firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan tolong supaya semua yang hadir boleh mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, menerima firman Tuhan untuk dijadikan sebagai suluh dan pedoman dalam perjalanan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dan menolong hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pemain musik, Tuhan berkati singers yang ada, dan semua yang terlibat dalam melayani Tuhan dalam ibadah ini, amat terlebih yang sedang mengarahkan ibadah. Tuhan memberkati, berkati dalam pendidikan mereka, berkati dalam keseharian mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, kiranya Tuhan tetap menyertai kami, menolong dan memberkati kami semua. Inilah doa syafaat kami Bapa, kami sampaikan semua kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pelmiari Rabung STH. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan satu pujian yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin selalu bertumbuh berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku. Sekali lagi kita ulang pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin selalu bertumbuh berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku, ku ingin selalu bertumbuh berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan bersama dengan adik-adik kami semua. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mampukan kami, bahkan berkati kami semua, sehingga firman-Mu ini kami boleh pahami dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom. Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Adik-adik boleh hadir di tempat ini, boleh datang memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kakak persiapkan dari kitab Para Rasul. Kitab Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat yang ke-15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat yang ke-16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah adik-adik, saat ini kita akan belajar di bawah satu pokok renungan, yaitu memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, tentu adik-adik sudah pernah mendengarkan cerita tentang Saulus. Sudah berkali-kali mendengarkan cerita tentang Saulus. Nah, Saulus dalam pembacaan kita ini, kita akan pelajari bagaimana kehidupan Saulus sebelum ia bertobat dan sesudah ia bertobat. Kita akan belajar bagaimana Saulus memiliki kesungguhan di dalam pertobatan pada saat itu. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus naik ke atas surga dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Ketika dia kembali ke Yerusalem, di situ ada seorang yang bernama Saulus. Nah, adik-adik, ketika kita berbicara, ketika kita mendengarkan cerita tentang Saulus, ada banyak hal, ada banyak kesalahan yang dilakukan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang sama dikasih di dalam Tuhan, bagaimana kita akan melihat perjalanan Paulus, bagaimana kita melihat bagaimana Saulus ketika dia belum bertobat kepada Tuhan. Dan pada saat itu di Yerusalem ada seorang yang bernama Saulus. Saulus ini adalah orang yang jahat, orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang yang tidak setia kepada Tuhan. Dia menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, adik-adik yang sama dikasih di dalam Tuhan, pada saat itu ketika dia menyimpang dari jalan Tuhan, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan pada saat itu, yaitu dia adalah orang yang menganiaya orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan, adalah orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem pada saat itu. Nah, Saulus ini tidak menyukai ajaran Tuhan. Saulus ini tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada
orang-orang yang mengenal Tuhan pada saat itu. Kita akan melihat bagaimana pada saat itu Saulus di dalam kehidupannya menganiaya orang-orang Kristen. Ketika dia menganiaya orang Kristen, baik itu laki-laki maupun perempuan, dikatakan dalam firman Tuhan yang kita pelajari adik-adik bahwa dia tidak mengikuti jalan Tuhan. Saulus ini adalah orang yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Dan pada suatu ketika dia pergi ke suatu tempat, yaitu ke kota Damsyik. Dan ketika dia pergi ke kota tersebut, sebelum dia masuk ke dalam kota tersebut, tiba-tiba ada cahaya yang memancar pada saat itu. Ya, ada cahaya yang memancar dari atas langit memancar mengelilingi Saulus pada saat itu. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Saulus? Saulus pada saat itu dia langsung rebah ke tanah. Sama seperti ketika adik-adik jatuh, kita langsung terjatuh, dan pada saat itu Saulus dia langsung rebah ke tanah. Dia rebah karena dia kaget melihat cahaya yang memancar yang mengelilingi Saulus pada saat itu. Ketika cahaya memancar, teman-teman Saulus pada saat itu heran. Dan pada saat itu terdengarlah suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ya, ketika adik-adik pergi ke suatu tempat, ketika di suatu tempat tersebut tidak ada orang, tidak ada rumah, ya tidak ada apa-apa, tinggal adik sendiri. Pasti di situ kita merasa takut. Kita merasa takut, kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Saulus pada saat itu? Dia menjawab bahwa, "Siapakah engkau, Tuhan?" Saulus menjawab pada saat itu, "Siapakah engkau?" Dan Tuhan menjawab bahwa, "Akulah yang engkau aniaya." Saulus mengatakan, "Siapakah engkau?" Dan Yesus menjawab pada saat itu, "Akulah Yesus, akulah Tuhan yang kau aniaya itu." Dan pada saat itu, ketika Yesus berkata demikian, tiba-tiba teman-temannya semua heran. Dia heran, dia mengatakan bahwa siapa yang berbicara? Karena pada saat itu yang kedengaran hanya suara, hanya orang yang berbicara, namun tidak ada kelihatan, hanya suara yang kita dengar. Nah, adik-adik yang sama dikasih dalam Tuhan, pada saat itu ketika ada suara, tidak ada orang, di situ temannya heran. Dan Yesus berkata pada saat itu, "Pergilah ke kota Damsyik, teruskanlah perjalananmu ke kota Damsyik. Ketika engkau sampai di situ, hal apa saja yang harus engkau perbuat." Dan pada saat itu Saulus ini mendengarkan, atau Saulus ini melakukan perintah Tuhan. Dia tidak lagi membantah, tetapi dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan apa yang diperintahkan, Saulus melakukan hal tersebut. Ketika Saulus memasuki suatu tempat itu, yaitu kota Damsyik, dia pergi ke rumah orang itu bernama Yudas. Di situ ada seorang yang bernama Yudas tinggal di kota Damsyik. Ketika dia berada di situ, dia tidak bisa melihat karena cahaya dan juga hal-hal yang dilakukan Tuhan. Pada saat itu Saulus tidak bisa melihat. 3 hari lamanya dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa makan. Ya, adik-adik bisa bayangkan ya, bagaimana ketika kita tidak bisa melihat, bagaimana adik-adik ketika kita mau melihat tetapi kita tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik yang Saulus lakukan pada saat itu, dia hanya berdiam, dia hanya bersama dengan teman-temannya. Dan pada saat itu ada seorang yang bernama Ananias. Ananias ini adalah murid Tuhan Yesus. Dia adalah murid Tuhan Yesus, dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Pada saat itu, dia adalah orang
Ananias ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyuruh Ananias datang kepada Saulus untuk memberitakan bahwa terang yang mengelilingi itu adalah malaikat Tuhan. Namun pada saat itu ketika Ananias pergi melakukan perintah Tuhan, dia masih mengatakan bahwa seperti yang saya dengar bahwa Saulus ini adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Seperti yang saya dengar bahwa Saulus ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Atau Saulus ini adalah orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak mengikuti jalan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Ananias? Dia kembali kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa orang yang engkau perintahkan untuk disembuhkan, dia adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Tetapi apakah Yesus mendengarkan perkataan Ananias? Pada saat itu, Yesus berkata bahwa pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku. Yesus sendiri memberikan perintah kepada Ananias untuk diberitakan atau datang untuk menyembuhkan Saulus pada saat itu. Ketika dia datang kepada Saulus, dia masuk ke rumah Yudas pada saat itu yang ditempati Saulus di dalam. Ketika Saulus pada saat itu sedang di dalam, tiba-tiba Ananias datang. Ananias datang menumpangkan tangan kepada Saulus. Ketika dia menumpangkan tangannya kepada Saulus, pada saat itu juga Saulus bisa melihat. Saulus bisa melihat dan Saulus diberikan makanan supaya dia menjadi kuat kembali, dia menjadi sehat kembali karena 3 hari lamanya dia tidak bisa makan karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Saulus pada saat itu tidak bisa melihat apa-apa, biar itu orang di sekitarnya, teman-temannya pun dia tidak bisa lihat. Nah, adik-adik yang sama dikasih dalam Tuhan, pada saat itu ketika Ananias sudah menumpangkan tangan kepada Saulus, pada saat itu juga Saulus sembuh. Dia sembuh dan dia bisa melihat kembali. Pada saat dia sembuh, dia dibaptis oleh Ananias. Dia dibaptis oleh Ananias dan dia pulih kembali, dikasih makan. Karena 3 hari lamanya dia tidak makan. Dan pada saat itu dia pulih, dia menjadi kuat dan sehat. Setelah dia kuat dan sehat, dia tinggal bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dia tinggal bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, masuk di dalam persekutuan murid-murid Tuhan Yesus. Karena di situ murid-murid Tuhan Yesus dia percaya kepada Tuhan. Dan pada saat itu Saulus diganti namanya menjadi Paulus. Nah, adik-adik yang sama dikasih dalam Tuhan, ketika adik-adik melakukan sebuah kesalahan, adik-adik melakukan suatu pelanggaran, ya jangan ragu-ragu datang kepada Tuhan. Adik-adik dikasihani Tuhan, adik-adik disayang Tuhan. Oleh karena itu ketika melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu pelanggaran, datang kepada Tuhan, merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab atau pasti Tuhan akan melihat ketulusan adik-adik sekalian. Nah, pada pagi hari ini kita telah belajar bagaimana Saulus dia bertobat yang pada sebelumnya dia tidak mengenal Tuhan, sebelumnya dia tidak percaya kepada Tuhan, namun karena dia bertobat, karena Tuhan memakai Ananias untuk menyembuhkan, dan dari situlah Paulus bertobat karena kasih Tuhan, terus dinyatakan di dalam kehidupan Paulus pada saat itu sehingga dia bertobat kepada Tuhan. Jadi adik-adik yang sama dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana kita sebagai pemberita-pemberita Injil menjadi anak-anak yang dibanggakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat contoh atau kisah dari Saulus ini, dia bisa bertobat karena ketaatannya,
karena kesetiaannya kepada Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan beri bagi kami bersama dengan adik-adik kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan menjadi anak-anak Tuhan, meneladani Saulus bagaimana dia bertobat dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang setia, yang taat kepada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh tersimpan dalam hati kita dan boleh menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Nah, saat ini kita akan bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan satu pujian yang mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita ulangi pujian kita, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saat ini kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Bapak Mardano, Pak. Kami persilakan. Ya, baik anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kesempatan pagi hari ini Tuhan boleh bersama dengan kami dalam ibadah kami. Amat terlebih kami boleh memuji mengagungkan nama Tuhan dan bahkan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu sungguh tersimpan baik di dalam hati kami. Kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati, terus memperlengkapi di dalam pelayanan yang Tuhan izinkan ke depan. Saat ini Tuhan,
Kami juga sudah memberikan korban persembahan kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan sungguh berkenan bagi Tuhan. Dapat digunakan di dalam pelayanan Tuhan ke depan. Anak-anak-Mu yang sudah memberikan korban persembahan ini, Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan mereka. Tuhan terus pertambahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Wah, adik-adik, saat ini tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada saat ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Biarlah kita kembali menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Saya persilakan kita semua untuk sama-sama berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan, satu pujian yang mengatakan jadilah anak-anak terang. Dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina Bubundatu. Dahulu aku dalam kegelapan. Dahulu aku dalam kegelapan. Dahulu aku tak punya tujuan. Tapi sekarang oleh kasih Yesus, hidupku kini menjadi berarti. Sekali lagi katakan, dahulu aku dalam kegelapan. Dahulu aku dalam kegelapan. Dahulu aku tak punya tujuan. Tapi sekarang oleh kasih Yesus, hidupku kini menjadi berarti. Jadilah anak-anak terang seperti difirmankannya, hidup dalam kasih, penuh ucap syukur. Jadilah anak-anak terang, bercahaya terus, pancarkan kasih di dalam hidupmu. Sekali lagi kita ulang pujian kita. Dahulu aku dalam kegelapan. Dahulu aku tak punya tujuan. Tapi sekarang oleh kasih Yesus, hidupku kini menjadi berarti. Jadilah anak-anak terang. Jadilah anak-anak terang seperti difirmankannya, hidup dalam kasih, penuh ucap syukur. Jadilah anak-anak terang, bercahaya terus, pancarkan kasih di dalam hidupmu. Pancarkan kasih, pancarkan kasih, pancarkan kasih, pancarkan kasih di dalam hidupmu. Oke, anak-anak yang sama dikasihi oleh Tuhan, kamu telah mendengar firman Tuhan, kembali dan lakukanlah dalam hidupmu. Jadilah saksinya di muka bumi ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan tuntunan Allah Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Atas ketenangan adik-adik bersama kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.